Klasifikasi tentang materi, ukuran variasi, range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Saya akan menjelaskan tentang ukuran variasi. Ukuran variasi terdiri dari range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama itu ada range, jarak atau jangkauan. Range rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Adapun yang digunakan untuk rumus yang ditunjukkan dalam jangkauan adalah range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Rumusnya range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang menjadi catatan adalah semakin kecil nilai R, maka kualitas data menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila makin besar nilai R, maka kualitasnya semakin tidak baik. Lalu selanjutnya ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah rata-rata selisih setiap data terhadap fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengukur penyebaran data dari rata-rata. Lebih teliti kalau simpangan rata-rata dibanding range. Jadi semakin kecil simpangan rata-rata, semakin data semakin mendekati rata-rata. Lalu selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data dengan menggunakan kuadrat selisih terhadap rata-rata. Jadi kayak itu adalah penyebaran data berdasarkan akar varian. Fungsinya untuk mengukur stabilitas data dan paling sering digunakan dalam statistik. Jadi kesimpulannya nilai kecil itu sama dengan datanya stabil dan nilai besar sama dengan data menyebar. Di sini terdapat contoh soal hitunglah jangkauan data berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan jumlah yang lebih terkecil dahulu. X1 ada 30, X2 40, X3 50, X4 60, dan X5 70. Sehingga kita hasilkan yang sama dengan X5 dikurang X1. X5 70 dikurang X1 30 sama dengan 40. Jadi, hasil yang kita peroleh dari rank adalah 40. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang simpangan rata-rata. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik, hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, jadi kan di sini sudah ada tabel berat badan dan frekuensinya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung XI. Nah, bagaimana sih cara menghitung XI? Nah, untuk mencari XI-nya kita perlu menambahkan berat badan di setiap kelas. Yang ini 30 ditambah 39 hasilkan 69. Itu tinggal kita bagi 2 saja, hasilnya 34,5. Begitupun seterusnya 40 ditambah 49 hasilnya dibagi 2 dan ketemu XI-nya 44,5. Begitupun selanjutnya sampai 90 tambah 99 dibagi 2 hasilnya 94,5. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi tabel
F kali XI. Untuk cara menghitungnya, kita hanya perlu menghitung frekuensi dikali XI. Nah, di sini kan frekuensi di kelas 1 frekuensinya 4. Jadi kita hanya tinggal dikalikan saja dari 4 dikali 34,5, hasilnya 138. Begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya kita mencari XI dikurang rata-rata. Nah, sebelum itu kita perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata? Kita di sini menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi per N. Akan di sini hasil Fi Xi nya 3255. Jadi kita tinggal masukkan saja 3255 dibagi N nya 50. Kita tinggal bagi 50, hasil 65,1. Nah, setelah itu kita hanya perlu mengurangi XI dengan rata-rata. Di sini 34,5 dikurang 65,1, hasilnya 30,6. Begitupun selanjutnya 44,5 dikurang 65,1. Selanjutnya di tabel berikutnya kita tinggal kalikan antara F dikali X I min rata-rata. Kita tinggal kalikan antara frekuensi dan tabel Xi min rata-ratanya. Kita tinggal, sini kan frekuensinya 4, kita kalikan dengan 30,6, hasilnya 122,4. Berikutnya frekuensinya 6, kita tinggal kalikan sama tabel Xi min rata-ratanya 20,6, hasilnya 123,6. Begitupun selanjutnya. Jadi kita tinggal menghitung menggunakan rumus SR sama dengan sigma NI plus 1 Fi dikali Xi min rata-rata per N. Jadi tinggal kita turunkan aja hasil dari tabel yang F kali Xi min rata-ratanya 676 dan per N nya 50. Jadi hasilnya 13,52. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal simpangan baku. Jadi soalnya tentukan simpangan baku dari hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Isaac Newton jika data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kan sudah ada tabel gaji karyawan, frekuensi dan yang lainnya. Gaji karyawannya pertama 30 sampai 39, frekuensinya 4. Nah, kita disuruh mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari 30 ditambah 39, hasilnya 34,5. Lalu kita mencari frekuensi dikali nilai tengah. Tinggal kalikan saja 4 dikali 34,5, hasil 138. Lalu selanjutnya kita di sini nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat pangkat atau pangkat 2. Di sini pertama-tama kita mencari rata-ratanya dulu. Rumusnya rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per N sama dengan 3255 per 50 sama dengan hasilnya 65,1. Jadi rata-rata 65,1. Jadi kita hitung saja nilai tengahnya 34,5 dikurang 65,1, hasilnya jadikan pangkat 2, hasilnya 936,36. Lalu selanjutnya kita
kita disuruh cari frekuensi dikali nilai tengah min rata-rata pangkat 2, hasilnya 3.745,44. Begitupun gaji-gaji yang lainnya sama dengan cara seperti itu menghitungnya. Lalu di sini kita menghitung simpangan bakunya. Rumusnya S akar sigma NI sama dengan 1 FI dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat per N min 1 sama dengan akar 266.151,84 per 50 kurang 1 sama dengan akar 266.151,84 per 49, hasilnya akar 5.431,67. Jadi kita sederhanakan dari akar 5.431,67 jadi 73,7. Inilah hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum